Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini bersama kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam ibadah di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah. Kami kembali boleh bersekutu meskipun masih di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa menuntun kami kepada jalan kehidupan. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan bersama membaca Yeremia 20 ayat 7 sampai 18. Saya akan membacakan ayat 9 yang demikian. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakannya. Bapak Ibu yang terkasih, judul khotbah pagi ini menjadi orang dalam. Pergumulan batin Yeremia menunjukkan kontras dengan Pasihur. Pasihur itu nama imam kepala di rumah Tuhan. Bisa dibaca pada Yeremia 20 ayat yang pertama. Di sini kita mendapat gambaran seperti apa rasanya menjadi orang dalamnya Tuhan. Bukan seperti orang dalam para penguasa duniawi yang menikmati kekuasaan, kelimpahan, kemapan. Tetapi menjadi orang dalamnya Tuhan sebaliknya. Yeremia menunjukkan resiko menjadi orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kehidupannya penuh dengan tarik ulur dan penuh kejutan. Yeremia mengakui bahwa ia tidak kuasa menolak panggilan Tuhan, karena panggilan itu begitu kuat dan tak terbantahkan, sehingga ia tidak bisa berbuat lain. Bahkan, kalaupun ia mencoba mendiamkan undangan Tuhan untuk menyuarakan kebenaran itu, firman itu seolah-olah hendak meledak di dalam dirinya tanpa bisa dibendung. Ayat 9. Namun, apa yang dilakukan Yeremia itu berbenturan dengan banyak orang akhirnya, sebagaimana yang telah kita baca, mulai dari orang terdekatnya ayat 10, apalagi tokoh nasional, kepala imam Pasihur tadi. Dan kalau kita baca ayat yang kedua, bahkan dicatat, Pasihur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Nabi Yeremia bahkan mengalami penganiayaan seperti itu. Hal seperti ini persis seperti dunia kita saat ini, bahwa fakta kebenaran kadang menyakitkan bagi orang yang tidak benar. Dan kita yang berani menyuarakan kebenaran pasti akan berbenturan dengan orang-orang tersebut. Kadang orang mengatakan, sebagai sahabatku, saudaraku, tolong nilai aku sejujur-jujurnya. Tetapi ketika itu dinilai apa adanya, maka seringkali orang tersebut akan tersinggung, bahkan sakit hati. Tetapi sebagai orang beriman, kita sebetulnya tidak bisa membendung suara Tuhan tentang kebenaran yang harus kita sampaikan itu tadi. Dalam bacaan kita, Yeremia berkeluh kesah dan meratap. Tapi dalam kekelaman hidup seorang pelayan Tuhan, ada secercah cahaya di ujung terowongan.
Di ayat 11 sampai 13. Di tengah pergumulan hidup yang berat, Yeremia melihat bahwa Tuhan sebenarnya tetap menyertai dia. Di tengah kebobrokan bangsa Yehuda, Tuhan tetap berkarya dan menunjukkan dirinya. Tetapi tak berselang lama, kembali kekelaman meliputi Yeremia. Perikop ini, Bapak Ibu Saudara, membukakan tabir kehidupan batin seorang pelayan Tuhan. Kita dapat melihat di sana seperti apa yang sudah Paulus juga tuliskan tentang kehidupan seorang pelayan Tuhan dalam 2 Korintus 6 ayat 10 demikian. Sebagai orang berduka, namun senantiasa bersukacita. Nah, dalam bacaan kita pagi ini, Alkitab menyodorkan contoh kehidupan pelayan Tuhan yang setia. Hidupnya sama sekali tidak mudah, penuh pergumulan dan kejutan. Tetapi di dalam kehidupan itu dan di tengah kekelamannya, karya Tuhan nampak di sana. Mari melalui firman pagi ini, kita pun bercermin pada kehidupan Yeremia. Apalagi minggu ini adalah minggu penutupan bulan Kespel di gereja kita. Bagaimana kita bersaksi dan melayani? Pertanyaannya untuk kita masing-masing. Bersediakah kita meninggalkan hidup yang adem ayem dan menggantinya dengan kehidupan yang penuh kejutan bersama Tuhan? Sekali lagi kita diingatkan bahwa kita ini sebenarnya adalah orang dalamnya Tuhan. Saya dan juga panjenengan yang harus siap menyuarakan kebenaran yang membawa dampak damai sejahtera bagi orang yang menerimanya, meskipun pada awalnya mungkin tidak diterima. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami menjadi tahu bahwa kami adalah orang dalam bagi Tuhan dan orang luar bagi dunia yang penuh kegelapan ini. Bapa, kami bersyukur sebagai gereja-Mu, kami mampu melaksanakan kesaksian dan pelayanan sebatas yang bisa kami lakukan. Bulan Kespel sudah selesai, tapi biarlah kami tetap melayani dan menyaksikan kasih Tuhan setiap hari. Sebagai kami para pelayan Tuhan, mohon Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kami dapat melayani lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang kami layani, mulai dari anak-anak. Tuhan memberkati mereka, meskipun mereka sampai saat ini masih harus belajar di rumah saja. Tuhan siapkan Roh Kudus menuntun anak-anak kami menjadi anak yang berprestasi, dan pada saatnya nanti mereka akan menjadi penerus gereja. Kami berdoa untuk para orang tua, mereka berjuang dalam kehidupannya, Tuhan memberikan rezeki selalu, Tuhan menuntun. Warga sepuh, Tuhan memberikan kesehatan selalu dan kebahagiaan melalui anak dan cucu. Warga yang sedang sakit, Tuhan beri kesembuhan. Yang sedih, Tuhan hiburkan. Yang sedang mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa, inilah seluruh doa dan permohonan kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang memampukan kami ikut melayani dan bersaksi bagi dunia. Amin. Saudara dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang